Hola, dengan video ini Hola juga. gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview-review dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Coach Justin akan berhenti bahas Sintayong. Ya, baru aja di Instagram resminya dia bikin pernyataan. Dia akan berhenti ngebahas tentang Sintayong. Tapi nggak akan berhenti ngebahas tentang Timnas dan Liga-Liga Eropa. Alasannya kenapa? Karena baru aja dia ditegur oleh sebuah akun. Akun yang sama yang telah mempublikasikan data pribadi Bung Toel. Coach Justin nggak mau hal yang serupa terjadi pada dirinya dan keluarganya. Jadi dia mutusin untuk berhenti bahas Sintayong. Sebetulnya menurut gue pribadi untuk kritik Sintayong, untuk kritik Timnas sah-sah aja. Asal objektif tanpa tendensi untuk menjelekkan pihak lain. Tujuannya kan untuk kemajuan Timnas Indonesia. Jadi supaya nggak ada lagi nih hal-hal yang kayak gini kejadian lagi. Supaya nggak ribet ya. Karena kebebasan pendapat di negeri ini juga tetap harus dijaga biar ada kontrol. Terutama untuk Timnas Indonesia dan PSSI. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Nah kan. Gue baru banget balik Jumatan ya. Terus tiba-tiba banget nih. Ada klarifikasi dari El Plin Plan boy. Yaitu statement dari Coach Justin. Setelah Doi berkomunikasi dengan Vault Anonim. Dia bilang nih boy. Berdasarkan ini gue akan berhenti bahas STY. Dan dia bilang, you win, I lose. Maksud? Kalian yang mau lihat videonya silakan kalian cari sendiri boy. Intinya ada beberapa hal yang mau gue sampaikan di video ini. Kalau misalnya kita ngelihat dari statementnya Coach ya, ada satu kalimat yang gue underline, yang gue garis bawahin nih. Yaitu adalah dia bilang di sini nggak bisa berbeda pendapat. Sabar, ini nanti jadi multi tafsir nih. Jangan sampai seolah-olah Sintayong itu nggak bisa dikritik boy. Jangan sampai seolah-olah orang yang bersuara tentang Sintayong itu langsung menjadi hal yang salah. Sebenarnya Koci kalau misalnya ngelihat video ini ya, yang banyak fans Timnas pertanyakan ya, terutama gua nih. Selama ini kan antum adalah kiblat persepak bolaan di Indonesia ya. Kiblat perpanditan di Indonesia nih. Yang kita pertanyakan adalah kenapa tiba-tiba akhir-akhir ini statementnya Coach itu seolah menyudutkan Sintayong boy. Yang dimana kita semua tahu ya sekarang Sintayong tuh mau fokus untuk kualifikasi round 3 nih. Masa gara-gara turnamen kocak ya, turnamen Mortal Kombat harus disudut-sudutin kayak gitu? Itu doang sih sebenarnya ya yang gue pertanyakan nih. Selebihnya ya kalau emang bener-bener kita pengen bola kita maju, mari kita sama-sama satu suara ya Coach ya. Untuk Timnas Indonesia. Kita pantau terus boy, siapa nih kira-kira nih yang bakal bikin gebrakan lagi nih abis ini nih. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Ya guys, kembali lagi bersama saya di Falcon Channel ya. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video tentang dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia, kali ini saya kembali ya. Tentunya dengan sebuah kejutan, mungkin juga dari teman-teman semua, dan juga dari saya secara pribadi. Ya, Coach Justin yang saya kenal ketika konten saya masih membahas seputar dunia olahraga, dia adalah orang yang menjadi panutan bagi kami YouTuber yang membahas tentang olahraga ya. Karena dia bersama Bung Binder yang selalu membahas hal-hal yang positif soal Coach Sintayong. Dia yang selalu berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan si Toel. Namun, semenjak ada Piala AFF
atau semenjak Piala AFF itu bergulir ya, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia mengutus para pemain U22, di mana di situ sudah ada kesepakatan antara Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bersama dengan Coach Sintayong bahwa timnas U22 kali ini yang dikirim untuk Piala AFF itu dipersiapkan untuk ajang Asian Games, SEA Games di tahun 2025. Jadi tidak ada target di situ. Ya, diibaratkan hanya sebuah uji coba. Ya, gara-gara kekalahan kemarin, gara-gara timnas Indonesia tidak bisa lolos ke semifinal, Coach Justin tiba-tiba langsung berubah. Ya, perubahan ini tentu yang membuat kita semua terkejut. Bukan hanya saya. Ya, para pandit-pandit sepak bola juga terkejut. Bahkan sampai ada yang membanding-bandingkan pandit sepak bola yang jujur itu hanya Bung Binder. Kalau yang lain itu ada maunya. Ya, ada maksudnya. Kita semua tahu kok, kita semua kenal kok siapa Coach Justin. Bahkan dia sampai menginisiasi untuk membuat patung Coach Sintayong di Indonesia. Tapi ya tadi sudah kita simak bersama ya. Bahkan setelah ada ancaman dari salah satu hacker, di mana si hacker ini pernah membocorkan datanya si Tobel, dia mencoba untuk memberikan sebuah klarifikasi bahwa dia tidak akan membahas Coach Sintayong, tapi tetap akan membahas sepak bola. 3 alasan netizen pecinta sepak bola Indonesia nggak suka sama Coach Justin akhir-akhir ini. Sampai akhirnya Coach Justin diserang oleh hacker yang kemarin sempat mengancam Toel dan membuat Coach Justin mundur sebagai komentator sepak bola, khususnya mengomentari Sintayong. Akhirnya Coach Justin mengakui, katanya you win, I lose. Menurut saya dia playing victim di sini karena Coach Justin itu punya alasan, katanya masyarakat Indonesia nggak siap untuk berbeda pendapat. Kalau menurut saya, ini bukan soal berbeda pendapat, tapi ini lebih ke menyudutkan. Kenapa sih pecinta timnas kita sekarang mulai nggak suka sama Coach Justin? Yang pertama adalah ketika pendapat Coach Justin itu sudah didominasi sama selera sendiri atau keinginan sendiri. Misalnya, Coach Justin nggak suka Sintayong pakai formasi 3-4-3. Coach Justin maunya pakai formasi 4-3-3. Kalau suka dan nggak suka itu soal selera. Sedangkan Sintayong menerapkan formasi 3-4-3 itu berdasarkan kapasitas pemain dan kepentingan tim. Dan ada di satu podcast Coach Justin bilang STY harus out kalau masih pakai formasi 3-4-3. Tapi ditanya lagi, misalnya STY pakai formasi 4-3-3, gimana Coach? Coach Justin jawab, ya dia harus stay. Nggak peduli nanti hasilnya bagaimana, nggak peduli nanti mainnya bagaimana. Yang penting formasinya 4-3-3, Sintayong harus stay. Itu namanya untuk kepuasan pribadi. Iya. Yang kedua, kenapa pecinta sepak bola nasional nggak suka sama Coach Justin? Coach Justin minta Sintayong diganti dengan pelatih dari Belanda atau siapapun. Tapi ketika ditanya, apakah pelatih baru akan menjamin keberhasilan timnas kita lolos Piala Dunia? Coach Justin jawab, nggak menjamin. Ya kalau nggak menjamin, terus buat apa? Itu namanya diganti. Yang penting asal bukan Sintayong, itu udah kebencian. Kalau sama-sama tidak menjamin, ya sudah, kita tetap berangkat sama Sintayong. Karena dari awal juga Sintayong yang membangun tim ini. Yang ketiga, soal Elkan itu pelin-pelan banget. Waktu sama Helmi Yahya diwawancara, katanya sepakat. Kalau memang Elkan indisipliner, harus di-cut. Bahkan lu sendiri bilang kan, Coach, kalau gue pelatihnya, Elkan gue cut. Tapi di lain pihak lagi, lu bilang, ini gimana sih Sintayong soal Elkan masa nggak dipanggil? Ini namanya mematikan karir anak muda. Seolah-olah Coach Sintayong nggak profesional. Sekarang gini ya, jangankan urusan indisipliner. Beda pendapat sama lu soal Arsenal aja, bisa lu blok. Kalau lu pelatihnya di tim nasional, Elkan melakukan begitu, gua yakin lu juga gak akan panggil. Atau jangan-jangan tetap dipanggil, yang penting Elkan dukung Arsenal. Ya nggak begitu juga. Ini tinggal beberapa hari lagi menuju 2025, boy. Semoga ini adalah video pembahasan terakhir mengenai perdramaan El rotasi Sintayong. Gua jujur nggak nyangka ya, menjelang akhir tahun ini, gue kira kita bakal dapat kabar yang menyenangkan gitu, kayak statusnya oleh Romeni lah, atau nanti Jairo Redewald lah. Ternyata menjelang akhir tahun justru tiupan-tiupan angin badai itu malah menerpa. El serba salah, Sintayong. Sintayong emang bukan pelatih sempurna, boy. Dan dia juga nggak akan selamanya ada di Indonesia. Akan nanti tiba saatnya Sintayong akan pergi dari Indonesia. Ingat, Sintayong itu nggak akan abadi, boy. Dia bukan Madara. Cuma ya dari gua ya gua kan emang bukan siapa-siapa ya di dunia bola ini ya.
Gue kan cuma NPC nih di dunia sepak bola ini. Tapi dari gue mengajak ke kalian yang merasa masih waras nih ngedukung timnas nih. Ayo kita sama-sama dukung Sintayong untuk menyelesaikan kualifikasi round 3 ini. 2 match terdekat yaitu ngelawan Australia sama panitia AFC. Ini adalah laga yang sangat penting sekali buat kita. Karena kalau misalnya kalian lupa poinnya Australia, Saudi, Bahrain sama Fuyung Hai sama kita nih, itu poinnya sama semua boy. Australia doang beda 1 poin doang. Artinya menang, seri ataupun kalah, ini sangat krusial sekali di detik-detik ini nih. Kalau emang nanti akhirnya kita tidak bisa lolos ke round 4 minimal, ya gue pribadi sangat siap untuk kehilangan Sintayong. Karena balik lagi boy, sepak bola itu bukan ajang balas budi Kita harus move forward ke depan. Tapi buat detik ini, kita masih belum punya alasan Sintayong harus out itu untuk apa gitu, karena apa? Masih belum ada boy. Jadi kita kawal terus timnas kita dukung terus El serba salah ini Sintayong ini kita dukung terus sampai emang udah mentok, sampai udah limit. Kalau emang udah nggak bisa lagi dipertahanin, Sintayong pasti akan keluar dengan sendirinya kok. Tapi untuk sekarang kita kawal terus Sintayong. In Sintayong we trust boy. Jangan kita jadiin Sintayong itu sosok yang nggak bisa dikritik. Bedain kritik sama nyerang personal bedain Dan gue sangat berharap jangan betingkah lawan Australia sama Bahrain nanti, jangan betingkah Sintayong Maksimalin setiap match yang ada please. Oke. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update tim selanjutnya. Bye. Cuma hoki dia bilang pencapaian STY bersama timnas Indonesia, cuman hoki dia bilang. Gila. Dengan dia bilang pencapaian timnas Indonesia itu cuman hoki ya guys ya. Dia itu sama aja merendahkan perjuangan para pemain timnas Indonesia. Dia merendahkan perjuangan para putra-putra terbaik bangsa kita guys. Beberapa video sebelumnya gue pernah bilang pencapaian STY bersama timnas Indonesia meloloskan 3 kelompok usia ke Piala Asia senior, U23, U20 sampai udah yang U23 sampai semifinal Piala Asia, ngalahin Jordan, ngalahin Australia, ngalahin Korea, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Bisa-bisanya dibilang hoki. Menurut gue statement ini terlalu liar dan terlalu gampang banget gitu loh ngomong kayak begini. Sama sekali nggak ngehargain. Apa ya rasanya para pemain timnas kita capek-capek berjuang ngebela nama Indonesia, membawa nama Indonesia di kancah dunia, bisa-bisanya dibilang hoki. Oke lah, memang ada yang namanya faktor luck. Emang ada, beneran gue akuin. Tapi tanpa instruksi pelatih, tanpa para pemain yang bekerja keras, nggak akan bekerja sendirian itu faktor luck. Gila, gimana tanggapan kalian guys? Yuk kita komen, let's go! Pagi boy. Ini kenapa nih kumis gue tebel sebelah nih. Tapi gak usah pikirin itu dulu boy, ntar gue cukur gampang itu. Ada something yang mau gue kasih tahu ke lu pada nih boy. Ini udah makin gak bisa dibiarin nih. Kemarin salah satu stasiun TV secara terang-terangan mengundang orang-orang yang gak pernah gue ajak. Orang-orang yang emang gak pengen bola di negara ini tuh maju gitu. Sekarang nih El serba salah, El rotasi, Sintayong itu dibilang minta dukungan artis, dibilang pakai buzzer dan juga agensi untuk bisa bertahan di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Kocak makin kocak. Apakah looks baby boomer yang imut ini kelihatan muka-muka yang orang yang bisa bayar buzzer dan punya pikiran untuk menyewa agensi demi bisa bertahan di kursi kepelatihan timnas yang peringkatnya aja 120-an boy, yang di dunia tuh nggak diperhitungin boy. Masuk akal nggak coba? Masuk akal nggak? Gue kadang jadi mikir ini kayaknya arahnya boy, Sintayong bakal dibikin kagak betah nih supaya segera angkat kaki dari kepelatihan timnas. Lama-lama gue jadi punya pikiran kayak gini boy, kayaknya Sintayong itu bukan nggak mau belajar bahasa Indonesia, tapi emang sengaja untuk nggak mau belajar bahasa Indonesia karena dia nggak mau kepikiran nih hal-hal begini nih. Bayangin kalau Sintayong bisa bahasa Indonesia dan dia tahu dia lagi diomongin nih, pasti dia akan lose fokus, gue yakin. Tapi karena mungkin niat doi untuk menjadi pelatih timnas ini itu murni dari awal dia datang ke sini adalah karena dia merasa Indonesia itu punya potensi dan ingin sepak bola di Indonesia itu lebih keren. Makanya dia memutuskan untuk nggak mau kayak gitu boy. Bayangin ini beberapa portal media menyuarakan berita dengan narasi yang sama boy. Ini udah jelas banget digerakin oleh seseorang atau suatu kelompok. Udah jelas. Kelompoknya siapa? Kita nggak tahu. Ini udah mau akhir tahun gebrakannya makin ada aja boy. Tolong ya kalian yang masih bersama gua, para fans timnas yang waras, pasukan 700, Bung Towel, Akmal Marhali, El Plin Plan, El Hon Bekri udah gua ajak. Mari kita sama-sama kita kawal terus boy.
kita tunjukin kepada Sintayong kalau emang bener-bener kita tuh support dia gitu. Kita suarakan buat dia, boy. In Sintayong we trust. Terima kasih banyak, lupa di follow untuk update Mas selanjutnya. Bye. Selamat hari Jumat, brother. Kalau misalnya lu ganteng, lu Jumatan ntar siang, oke? Thank you. Dalam situasi seperti ini, gue pengen berpesan ya kepada semua pihak nih yang memang merasa merah putih gitu ya. Kalian tuh diuji ya dengan vibes seperti ini. Apakah kalian menjadi pendukung sejati atau kalian cuman jadi provokator gitu ya? Di sinilah diuji sebenarnya. Kalau kalian pengen, kita lihat ya bagaimana mereka menangis ya. Ini kan bukti bahwa mereka tuh sudah all out gitu ya. Dengan kapasitas yang mereka punya gitu. Kapasitas mereka ya di sini segininya gitu loh kan. Artinya bukan mereka nggak akan berproses dan bertumbuh. Kita lah yang harus memberikan ruang dan dukungan buat mereka supaya mereka tetap berproses dan bertumbuh. Dan jangan jadi drop, jangan jadi down, jangan jadi cacen dan makian gitu kan. Itu sih yang gue himbau ya. Karena ini nggak bisa kembali lagi. Ini kita kalah, kita gugur, udah. Kita nggak kembali lagi. Gitu Move kan. on gitu ya. Mau ngomong apa juga, udah. Kita nggak bisa kembali lagi. Tinggal lihat ke depan, belajar dari situasi seperti ini. Bagaimana sekarang sudah tampak betul kan secara nyata. Kalau tim muda itu nggak bisa sebentaran dikumpulinnya. Ketika STY datang dengan proyek Piala Dunia U20 ketika itu, dia juga membuat TC panjang sekali. Berbulan-bulan di Eropa. Di Turki, di Spanyol, ya kan, yang kemudian akhirnya batal. Itu karena dia tahu bahwa kita itu memang pondasinya kurang. Lain sama pemain-pemain Eropa yang mereka sejak usia muda, sejak usia kecil gitu sudah berlatih, reguleri, berkompetisi di akademi mereka di Eropa yang sudah mapan. Kalau kita praktis kan baru usia 16. Ya proyek Garuda Select 16 tahun. Udah telat gitu. Jadi itulah alasan kenapa tim ini sangat tidak siap secara persiapan kebersamaan. Dan mereka sudah bagus, mereka mau tetap challenge ya di level senior. Ini kan ajangnya senior gitu ya. Tahu nggak, kemarin ada pengamat sepak bola yang bilang STY cuma hoki. Jadi STY bisa bawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kali cuma hoki. Lawan Vietnam, terus kita bisa lolos ke babak 16 besar katanya. Cuma hoki, aneh. Terus dia bilang lagi, di Piala Asia U23 kita bisa lolos ke babak semifinal cuma hoki katanya. Dia lupa ya, kita bisa ngalahin tim kuat Jordan 4-1. Lawan Australia juga kita bisa menang 1-0. Di babak 8 besar kita bisa ngalahin Korea Selatan. Bertanding selama 120 menit dan akhirnya menang lewat adu penalti. Itu masih dibilang hoki. Dengan lo bilang ini semuanya hoki, lo bukan cuma ngerendahin Sintayong. Tapi lo juga ngerendahin perjuangan pemain-pemain timnas kita. Timnas senior, timnas U23. Astagfirullah. Gua nggak ngerti lagi. Harus komen apa nih sama pengamat kayak gini. Ayo guys, komentarnya. Sikat. Sopan, kenapa gak bisa kita kritik secara sopan? Ya kan? Kecuali memang yang kita inginkan adalah timnas kita hancur, kita kembali lagi ke kondisi yang pada saat itu dimain di kandang sendiri aja kita bisa dibantai. Masa kegelapan. Nah, masa kegelapan. Mau kita balik ke itu lagi? Atau kita balik lagi ke masa di mana kita di-ban oleh FIFA? Mau? Kita gak menikmati lagi sepak bola kita. Kalau ada orang-orang seperti itu, saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Dan mereka yang seharusnya out ya? Mereka yang seharusnya out. Jadi saya harapkan jangan ada siapapun orang itu yang coba untuk menggiring opini di sosial media kita. Seolah-olah membuat kubu. Kalau bisa, berikan penjelasan dari semua angle. Seperti yang saya berikan sekarang. Sintayong ada kesulitan, para pemain juga sulit. Ketua umum juga wajar, harus memonitor. Karena biar bagaimanapun juga, dia juga ingin agar timnas ini minimal lolos. Jangankan ketua umum PSSI, saya juga inginnya menang lawan Laos dan juga lawan Filipina. Pesan terbuka untuk kalian siapapun yang dibayar menjadi buzzer hanya untuk memecat seorang STY. Mari kita sama-sama singkirkan dulu perdebatan apakah STY out atau bertahan. Oke? Mari kita masuk ke dalam hati dan pikiran kita yang jernih dulu. Kalian para buzzer pun pasti udah tahu. Narasi yang kalian munculkan itu soal pemecatan STY itu hanyalah narasi yang bersifat momentum. Narasi yang gak punya urgensi apapun. Dan you just need the money for your life. Just it, oke? Kalian pasti udah tahu itu. Tapi nggak kayak gini. Kegaduhan yang kalian buat itu bukan hanya berdampak kepada seorang STY. Walaupun STY out sekalipun, narasi yang kalian buat itu bukan hanya berdampak kepada STY. Sekali lagi, bukan hanya berdampak kepada seorang STY, melainkan tim nasional secara keseluruhan, bahkan kepada para pemain.
yang mereka perlu konsentrasi untuk bisa mewujudkan mimpi seluruh rakyat Indonesia agar kita bisa bermain di Piala Dunia. Kalian pikir mereka nggak ngikutin berita ini? Mereka udah tahu pasti. Dan itu udah pasti mengganggu konsentrasinya mereka. Udah pasti. Mereka sedang berusaha loh, mereka sedang berjuang keras loh. Dan bahkan pelatih sekelas Jepang pun mengatakan hal yang sama, bahwa Jepang akan lolos ke Piala Dunia bersama dengan Indonesia. Ini adalah momentum penting untuk kita loh. Ini adalah kesempatan emas untuk kita. Gua nggak tahu setelah ini apakah kita masih punya kesempatan seemas ini, gua nggak tahu. So please, tinggalkan 700.000 itu, tinggalkan para dalang itu. Mari bergabung bersama wujudkan mimpi itu. Karena bagaimanapun juga, dukungan, support dari seluruh rakyat Indonesia termasuk elu yang menjadi buzzer itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang mereka butuhkan untuk mewujudkan mimpi itu. Bravo Timnas. Makin kesini tuh kayaknya ya, omongan pengamat sepak bola yang bisa dipercaya itu cuma Bung Binder kayaknya. Yang lain tuh alah pelin-pelan dulu bilangnya. Yang penting Indonesia, yang penting bisa masuk Piala Dunia dulu. Walaupun dibantai di sana, di apapun di sana nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk dulu, ya kan? Sekarang beda lagi. Gara-gara kalah di Piala AFF dan segala macamnya, STE out segala macam. Apaan? Kardus banget anjir. Gue sangat sepakat yang dibilang sama Bung Binder ya. Di negeri ini tuh sangat sulit bekerja secara jujur, secara benar. Yang diserang ketua PSSI, yang disuruh out STY, ya kan? Gara-gara Piala Mortal Kombat. Lagian ya, Bapak Sumarji, ketua Badan Tim Nasional kita udah bilang, Sintayong tetap di Timnas dan Pak Erick Thohir tetap memegang sebagai ketua PSSI. Gak usah diadu domba, gak usah dibentur-benturin. Beliau juga berucap, posisi STY hari ini tuh menurut beliau itu harus tetap dipertahankan. Kalau ada evaluasi, perbaikan itu harus. Kalau out, belum. Karena memang gak ada urgensi sama sekali. Lagian dari awal beliau juga udah bilang, dari awal kan memang tidak ada target di AFF. Ya kan, target kita adalah kaderisasi. Ya kan, AFF itu dipergunakan untuk kaderisasi. Cuma itu, udah. Sekali lagi beliau menegaskan, jangan mengadu domba. Itu gak baik, memang gak baik Pak. Jangan bikin suasana di federasi menjadi tidak baik. Perjuangan timnas Indonesia masih sangat-sangat berat di kualifikasi Piala Dunia. Mari kita fokus itu aja udah. Dan untuk elu ya, selain pengamat sepak bola yang pelin-pelan itu, dan untuk elu ya, elu siapapun kalian yang disewa menjadi buzzer, lu sadar nggak ha, kelakuan elu tuh bukan cuma mengganggu seorang STY, tapi juga timnas secara keseluruhan, bahkan rakyat Indonesia. Dan kalaupun misi kalian itu berhasil ya, misi kalian itu berhasil untuk memecat seorang STY, ganti pelatih baru pun siklusnya bakal tetap sama, nggak ada yang berubah kayak gitu terus aja terus dengan mental 700 perak seperti elu, siapapun kalian buzzer yang dibayar itu. Sehingga untuk yang terakhir kalinya, ya kan, udahlah come on man, mari kita bekerja sama aja, saling support satu sama lain, ya kan. Karena mimpi kita untuk bermain di Piala Dunia sebentar lagi udah di depan mata. Kita masih punya match penting nanti bulan Maret. Masih ada match penting. Jangan membuyarkan fokus timnas, jangan membuyarkan fokus para pemain. Karena lu tahu kelakuan lu itu dibaca juga beritanya sama pemain-pemain kita, dibaca juga sama mereka. Udahlah, come on man, jangan merusak suasana. Mari kita mendukung timnas sampai titik darah penghabisan, sampai kita bisa lihat bahwa timnas Indonesia juga bisa bermain di Piala Dunia. Mimpi seluruh rakyat Indonesia. Vamos, bravo timnas. Vamos, bravo timnas Indonesia. Ya, rasa-rasanya sangat lucu ketika hanya karena gagal di Piala AFF, Coach Sintayong langsung dipecat. Ini kan aneh ya. Padahal sudah jelas ya. Poin yang pertama adalah bahwa Piala AFF ini itu adalah piala yang apa ya? Sebenarnya tidak ada nilai tambahnya bagi Indonesia untuk ikut di ajang ini. Kenapa pada Piala AFF kemarin itu dari PSSI sendiri selaku federasi mereka mengirimkan pemain timnas U22. Ya, itu adalah salah satu cara untuk regenerasi pemain. Salah satu cara untuk mempersiapkan pemain di ajang yang sesungguhnya, yaitu SEA Games atau Asian Games itu di tahun 2025 nanti. Jadi alasan yang sangat tidak logis, alasan yang sangat-sangat tidak masuk akal, hanya karena gara-gara Piala AFF lalu kalian membuat narasi bahwa STY harus dipecat. Kalian ini seperti kacang lupa kulit ya. Kalian seperti kacang lupa kulit.
Kalian ini tidak bedanya sama Towel. Kalau si Towel yang berbicara mungkin kita agak sedikit mengerti, sedikit memahami. Karena memang dari awal dia bicaranya seperti itu. Tapi kalau ada orang-orang yang selama ini, ya, ada orang-orang yang selama ini dia mendukung Timnas, mendukung STY, tiba-tiba dia berbalik pandangan. Ini sama seperti apa? Ini kayak pendukung Timnas yang FOMO ya, yang tiba-tiba, yang hanya dukung saat menang, saat kalah dia mulai menghujat. Komentar teman-teman terkait dengan orang-orang seperti siapa itu, Coach Justin, itu gimana sih? Kok sekarang jadi berubah ya?